kita bisa bernilai ibadah asal memenuhi dua syarat secara umum. Yang pertama, aktivitas yang kita lakukan harus karenanya, harus lillah, harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat supaya setiap aktivitas termasuk safar kita bernilai ibadah yaitu tata cara safarnya atau tata cara aktivitasnya harus sesuai dengan caranya atau kita sebut dengan filah. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya, next karyawan. Bagaimana caranya supaya aktivitas kita betul-betul bisa karenanya? Apa indikasinya? Apa indikator kita tahu bahwasanya aktivitas yang kita akan lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala? Minimal ada 3 unsur yang harus kita penuhi untuk memastikan purpose kita, tujuan kita, aktivitas ini itu karena Allah. Yang pertama, niatkan segala aktivitas termasuk tour, traveling, dan safar kita yang ujungnya sampai ke Allah. Yang ujungnya sampai ke Allah. Oh berarti gak boleh dong Ustaz kalau kita safar cuman sekadar untuk melihat pantai, melihat gunung, atau sekarang misalnya sekadar melihat keindahan alam gitu. Tentu jawabannya boleh. Tetapi jangan sampai tujuan itu menjadi tujuan akhir. Tujuan akhir safar melihat pantai. Tujuan akhir safar melihat gunung. Jangan sampai terjadi demikian. Tapi terus sambungkan sampai akhirnya ketemu kepada Allah. Misal, mau safar kemana nih Bu? Di akhir tahun ini. Ini Ustadz mau safar ya ke pantai bawa anak-anak bersama keluarga. Kalau sekadar itu tujuannya, maka aktivitas kita tidak bernilai ibadah. Harusnya bagaimana? Mau ke pantai supaya nyenengin anak-anak, nyenengin keluarga. Nyenengin anak dan keluarga itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyenengin anak dan keluarga yang ujungnya supaya Allah ridho dan supaya Allah senang kepada aktivitas yang kita kerjakan. Barulah dengan seperti itu aktivitas kita bernilai ibadah. Atau misalnya ke gunung. Apain ke gunung nih? Kalau cuman ke gunung cuman sekedar menaklukkan puncak, tidak bernilai ibadah. Tapi misal ke gunung untuk sampai puncak dan melihat keagungan betapa besarnya ciptaan Allah, sehingga sesampainya kita di puncak kita merasa yakin. Merasa yakin bahwasanya begitu mudah Allah mengurus hidup kita, begitu mudah bagi Allah untuk membahagiakan hidup kita, karena gunung yang besar, semesta alam pun Allah atur begitu mudah, apalagi cuma ngatur kehidupan kita. Ya intinya, sekali lagi kawan-kawan, jangan sampai tujuan aktivitas kita atau tujuan safar kita hanya berakhir di tujuan duniawi, tapi teruskan tujuan kita agar sampai ke Allah. Begitu intinya ya. Yang kedua, agar aktivitas kita betul-betul karenanya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tulus, jangan modus. Artinya begini, lisan kita bisa mengatakan kawan-kawan, ke gunung yuk melihat keindahan ciptaan Allah. Bisa kita mengatakan itu dengan mudah. Tapi indikasi bahwasanya kita tulus, jangan modus, tulus semata-mata karena Allah, yaitu safar kita, tur kita, traveling kita membuat kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita merasa lebih connect kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita yang merasakan. Jadi jangan sampai lisan kita kemudian hanya menjadi hiasan semata begitu. Atau status WA kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya mau safar ke orang tua karena Allah. Itu lisan mudah mengatakan, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu setiap isi hati kita, maka kita harus tahu ciri-ciri seseorang itu tulus, tidak modus di dalam meluruskan niat, yaitu ketika selesai safar, ketika selesai tur, atau ketika safar, ketika tur di perjalanan, kita lebih mudah mengingat Allah. Itu indikasi bahwasanya kita tulus, tidak modus. Ya, jadi teman-teman bisa bertanya kepada diri ya, ketika kita safar, misalnya ke gunung kah, ke pantai kah, saya sebutkan tujuan-tujuan yang mubah ya, bukan
Haji umroh itu sangat mudah untuk diniatkan ibadah. Tapi kalau kita safarnya hanya safar yang mubah, apakah bisa beribadah? Jawabannya bisa. Asal safar itu membuat kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tulus, jangan modus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5, hunafa, hunafa lurus, mukhlisina yang murni. Mukhlisin itu murni, tidak tercampurkan dengan niat-niat yang lain, semata-mata ingin mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahu hati kita dan yang menciptakan hati kita Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, indikasi safar kita diniatkan karena Allah, yaitu ketika kita safar, tour dan travel, kita lebih mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Kak Yawan dan teman-teman teras PP yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus kita lakukan next, Kak Yawan, supaya betul-betul safar kita karenanya lillah, indikasinya yaitu sering mungkin diantara kita bertanya, apakah ini boleh Ustadz? Apakah aktivitas yang kita lakukan boleh? Apakah safar ke sini boleh? Ustadz, apakah safar ke pantai itu boleh? Ustadz, apakah safar ke Bali itu boleh? Padahal di sana banyak mudorotnya. Maka ternyata Rasulullah SAW memberikan solusi. Ada seorang sahabat yang kemudian bertanya hal yang kemudian sama dengan pertanyaan kita. Ya Rasulullah, apa itu kebaikan? Ya Rasulullah, apa itu keburukan? Jadi kalau kita mau berpergian, mau safar, mau tour and travel, maka Rasul memberikan solusi istafti qalbak. Sering-seringlah bertanya kepada hati sanubari kita yang paling dalam, sebelum beraktivitas, sebelum nyetater mobil, sebelum manasin mobil, sebelum beli tiket pesawat, beli tiket kereta api, bertanyalah kepada diri kita masing-masing, kepada hati kita, apakah kita ridho? Apakah Allah ridho kalau kita diwafatkan dalam keadaan aktivitas tersebut? Misal ya, ada yang bertanya, Ustadz, boleh nggak saya safar, ngajak anak-anak, ngajak keluarga ke pantai misalnya? Maka jawabannya mudah, sederhana. Tanya ke hati kita masing-masing, kira-kira ketika kita di pantai, kira-kira ketika kita bawa anak keluarga kita kemudian ke pantai, kira-kira kalau Allah wafatkan ketika itu, kalau Allah panggil, Allah cabut ruh kita ketika itu, kira-kira kita ridho nggak? Kira-kira kita senang nggak? Maka kalau jawabannya kita senang, berarti aktivitas itu menjadi baik. Pertanda aktivitas itu baik. Kemarin juga ada yang bertanya ya, aktivitas. Ustadz, boleh nggak saya nonton bioskop? Tentu secara hukum eh, duniawi gitu, boleh-boleh saja nonton bioskop. Pertanyaannya begini, coba tanya ke hati Anda, ke hati kawan-kawan semua, kira-kira ketika Allah wafatkan di saat itu, kira-kira kita ridho nggak? Kalau nggak ridho, kalau kita nggak senang meninggal saat itu, seorang itu ketika melakukan safar betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya harus karena Allah. Yang kedua, tulus tidak modus. Yang ketiga, tanya ke hati kita masing-masing. Kalau kita diwafatkan di dalam aktivitas itu, kalau kita diwafatkan di dalam perjalanan menuju tempat yang kita tuju itu, kira-kira kita senang nggak? Kira-kira kita ridho nggak? Bukankah kita sering mengatakan yang mana Allah firmankan juga dalam surat Al-An'am ayat 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Maka sekali lagi, sebelum menentukan destinasi tujuan traveling kita, bertanyalah kepada hati kita, kira-kira kalau kita meninggal di tempat traveling kita, kalau kita meninggal di tempat tujuan safar kita, kita ridho nggak? Kira-kira pantas nggak disebut meninggal husnul khotimah? Kalau jawabannya pantas, kalau jawabannya saya ridho meninggal saat itu, berarti itu menjadi tanda bahwasanya hal itu perkara yang diniatkan karena ibadah. Jadi itu ya. Jadi yang pertama, segala aktivitas bisa bernilai ibadah jika dilakukan karenanya atau lillah, dan indikasinya minimal ada 3. Kawan.
Setelah kita betul-betul memastikan bahwasanya safar kita, traveling kita karena Allah kita lakukan, ternyata itu nggak cukup untuk menjadikan traveling kita, safar kita bernilai ibadah. Semua aktivitas tidak cukup hanya diniatkan baik, tetapi harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu aktivitas tersebut, atau kita bahas pada malam hari ini, traveling tersebut, safar tersebut, caranya harus sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya harus sesuai dengan teknis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh kita berniat baik tetapi caranya tidak diridhoi. Misal ya, banyak kemudian subhat begitu ya. Keyakinan atau statement-statement yang kemudian membuat kebenaran itu abu-abu. Seperti misal orang-orang yang korupsi, ketika ditegur, wahai bapak, wahai ibu, Anda pejabat jangan sampai korupsi. Lantas mereka mengatakan, saya tidak korupsi, saya hanya mendapatkan uang rakyat, dan saya bagian dari rakyat. Toh hasilnya pun saya bagi-bagi, saya sodakohkan, saya zakatkan. Insya Allah ya, niatnya baik sekali ya. Jadi dia ngambil uang secara zalim, tetapi dia niatkan untuk dibagi-bagikan begitu ya ke teman-temannya. Bukankah sodakoh itu baik, Ustaz? Bukankah memberikan hadiah kepada saudara itu baik? Nah, maka niatnya baik, tetapi ketika caranya tidak sesuai dengan cara yang Allah ridhoi, maka itu tidak bisa bernilai ibadah. Begitupun safar, traveling yang kita jalani, walaupun niatnya menjenguk orang tua, niatnya bahkan haji, niatnya untuk umroh, niatnya untuk silaturahim, itu belum cukup untuk membuat safar, traveling kita bernilai ibadah. Dan kita harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu sesuai dengan caranya. Kita bahas cara traveling, cara safar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Yang pertama, ternyata ada sholat sunnah, kawan-kawan. Banyak di antara kita mengenal sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, tahiyatul masjid ya. Ternyata adalah sholat sunnah yang khusus dikerjakan sebelum safar. Jadi sebelum beli tiket gitu ya, sebelum menentukan destinasi wisata misalnya, atau sebelum kita melakukan booking ala tiket transportasi kita, maka pastikan kita mengadu dulu ke Allah. Bersimpuh dengan memulai takbiratul ihram, mengagungkan Allah, kita menyadari bahwasanya Allah yang maha besar, tidak ada yang paling tahu yang terbaik untuk kita kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa melindungi kita di perjalanan kecuali Allah. Maka salatlah 2 rakaat, yang mana Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah salat 2 rakaat sebelum perjalanan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan perjalanan kalian dari kejelekan. Segala bentuk kejelekan, termasuk virus corona, COVID-19. Maka banyak kan kekhawatiran ya. Mau tidak mau kadang-kadang kita diharuskan untuk safar. Misalnya karyawan kayak kemarin ya, raker guru-guru PPA. Mau nggak mau kan harus mengadakan safar. Maka salah satu hal yang bisa menenangkan hati adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum safar. Adukan ke Allah, minta perlindungan ke Allah, akui bahwasanya diri kita lemah, Allah lah yang maha berkuasa melindungi kita dari segala bentuk mara bahaya. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama, sebelum menentukan destinasi safar, sebelum menentukan pakai bekal apa yang dibawa atau packing koper, lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Teknisnya sama seperti sholat sunnah yang lain, namun di akhir ba'da salam, setelah salam, sertakan doa istikharah. Ini kebiasaan para ulama salaf, mereka tidak akan beraktivitas sebelum mereka meminta keputusan yang terbaik dengan Allah. Jadi istikharah ini jangan disalahpahami ya. Saya dulu sering mendengar karyawan, istikharah ini hanya dilakukan oleh orang kalau mau menikah, kalau mau milih jodoh. Ada calon-calon begitu ya, si Dewi, si Fatimah, si Khadijah, 3 orang ini kemudian istikharah. Padahal istikharah nih, Imam Bukhari ketika menulis setiap hadis dalam kitab Sahih Bukhari-nya, beliau tidak menulis satu hadis pun di dalam bukunya, melainkan beliau sholat istikharah dulu. Beliau adukan apakah betul aktivitas yang dilakukannya betul-betul perbuatan yang baik dan betul-betul hatinya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kawan-kawan, ikhlas itu perkara yang amat sulit.
Ikhlas itu mudah dikatakan, mudah kita mengatakan ikhlas. Mudah kita membahas kalimat ikhlas, tetapi rasa ikhlas betul-betul murni menjadikan segala aktivitas karena Allah itu sesuatu yang berat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa ikhlas. Maka adukan dulu ke Allah agar safar ini benar-benar karena Allah. Adukan dulu dengan cara melaksanakan salat, gitu ya. Next, kawan. Yang kedua, teknis yang kedua, sebelum ini tadi saya lupa ya, Al-Fakir lupa membahas. Safar, tour and traveling itu supaya sesuai dengan caranya Allah, itu terbagi menjadi 3 ya. Sesuatu yang harus dipenuhi qabla safar, sebelum perjalanan, sebelum tour, sebelum traveling. Yang kedua, fi safar, sesuatu yang harus dikerjakan ketika safar. Yang ketiga, ba'da safar, sesuatu yang harus dikerjakan setelah safar. Jadi ada 3 ya, ada 3 waktu. Sebelum safar ada teknisnya, ada caranya, ketika safar juga ada caranya, ba'da safar juga ada cara. Ini yang kita bahas masih pembahasan sesuatu yang harus kita lakukan, yang disertai istikharah, meminta keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, apakah ini safar yang baik, apakah ini perjalanan yang baik. Yang kedua, pastikan sebelum kita berangkat, karena tadi dari awal Al-Fakir sudah mengatakan, betul loh, ketika kita melakukan perjalanan ini potensi kematian kita luar biasa meningkat. Ya, kalau kita ngantuk nih kayawan, lagi ngantuk pas teras PPA, ini resikonya paling jedak tembok, iya nggak? Gitu ya. Tapi kalau ngantuk sedang nyetir mobil, maka resiko kematian tuh begitu besar meningkat. Atau bahkan kita nggak salah apa-apa. Kita naik mobil bener-bener aja gitu ya. Kita naik motor lempeng-lempeng aja. Di hari belakang ada orang yang kemudian ngantuk, nabrak mobil kita, nabrak kendaraan kita di belakang. Dan itu kejadian begitu sering terjadi. Bahkan kalau teman-teman masuk tol gitu ya, di setiap gerbang tol tuh ada catatan jumlah kecelakaan. Dan jumlahnya bahkan kalau dihitung secara nasional, tiap hari itu pasti ada yang meninggal di perjalanan tiap hari. Jadi masya Allah. Makanya di zaman Nabi, Kak Yawan dan teman-teman PPA semua, SPA, safar itu seolah-olah siap-siap meninggal ya. Ketika orang safar tuh aktivitas yang dilakukan sebelum safar tuh seolah-olah aktivitas di mana orang tuh akan berpisah selamanya. Apalagi di zaman Nabi ya, kita kenal dong. Di zaman Nabi itu kalau safar nih, dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Syria itu melewati gurun pasir yang begitu banyak perompak. Di 50-50 antara selamat dan mati ketika melakukan perjalanan di zaman Rasulullah SAW. Sehingga aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas seolah-olah kita akan berpisah selamanya dengan orang yang kita tinggalkan di rumah. Makanya yang kedua, perbanyaklah bertobat, perbanyaklah minta ampun sebelum kita charter mobil, sebelum kita naik pesawat, karena khawatir ini menjadi perjalanan yang kemudian Allah takdirkan tidak bisa kembali, tetapi kita sudah meminta maaf kepada teman-teman, kepada keluarga yang ditinggalkan. Bukan berarti kemudian kita mendoakan orang yang safar itu kemudian meninggal, tidak, tetapi kita harus menerima segala potensi ya, termasuk potensi kematian yang bisa datang ketika kita safar. Maka sekali lagi, sebelum kita safar, sebelum kita tur kepada Allah, banyak-banyak istighfar supaya doa-doa kita, nanti kan ada pembahasan salah satu waktu mustajabah berdoa yaitu ketika safar. Maka salah satu hal yang harus dipenuhi sebelum berdoa yaitu perbanyak bertaubat, karena tidak mungkin, karena salah satu sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terlalu banyaknya dosa yang menutupi pintu ijabah. Maka yang kedua, perbanyak taubat sebelum melakukan perjalanan. Yang ketiga, next kawan.
Yang ketiga yang harus dilakukan oleh kawan-kawan semua ketika mau safar, pastikan sudah ada nafkah, sudah ada bekal ya. Kita jangan cuma mikirin bekal yang mau berangkat doang, tapi pastikan yang ditinggal juga keluarga-keluarga kita, pastikan juga sudah diberikan nafkah. Selama nafkah sejumlah waktu yang kita akan safar, misalnya 3 hari ya nafkah untuk 3 hari minimal. Kalau kita mau safar 7 hari atau 2 pekan atau berapa lama pun, maka kita pastikan orang yang kita tinggalkan dari keluarga kita sudah mendapatkan nafkah. Dan sambil memberi nafkah, kita pamitan. Pamitan kepada keluarga kah, teman kah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi menitipkan astaudiullah hadinak, ya. Rasulullah SAW mempraktekkan ketika mau safar tuh nitip-nitip. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, perbuatan terakhirmu kepada Allah. Kadang-kadang kan seperti guru-guru PPA ya, yang Masya Allah sering banget safar gitu ya. Pak Yawan, Mas Randy, Mas Sony, dan guru-guru PPA yang lain, itu terkadang pas safar itu kan kita merasa khawatir dengan keluarga yang ditinggalkan. Apalagi kalau punya anak kecil, balita, gimana kalau nggak ada ayahnya, gimana kalau nggak ada bapaknya gitu ya. Maka salah satu cara supaya kita kemudian tenang adalah ketika kita hendak safar, kita nitipin anak kita, istri kita, pekerjaan yang kita tinggalkan, amanah yang kita tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga safarnya kemudian Allah berikan ketenangan. Bahkan kadang-kadang ada ya panggilan dakwah yang membuat kita harus memilih antara menjaga keluarga yang sedang sakit, anak yang sedang sakit. Bahkan ada kisah dari Ustadz saya tuh, istrinya mau melahirkan, Kak Yawan, Masya Allah. Sudah pembukaan. Tapi istrinya, Masya Allah, istrinya juga mujahidah ya. Dia mengatakan, wahai suamiku, pergilah penuhi panggilan dakwah. Apa yang kamu bisa lakukan di sini? Ada bidan, ada perawat, dan ada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga seorang hamba yang ditinggalkan untuk dakwah. Gak mungkin Allah menyanyiakan keluarga orang yang meninggalkan dia karena dakwah. Maka sebelum safar, pastikan kita sudah nitipin anak kita, istri kita, amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga safar kita diberikan ketenangan. Next, yang keempat kayak yang keempat, nah ini juga penting nih ya. Ini khususnya Kak Yawan juga ya, atau teman-teman semua ya. Hendaklah kalau safar itu jangan sendirian. Minimal 2 orang, tapi paling bagus 3 orang minimal. Karena Rasulullah bersabda, "Asyaitanu ma'al wahdah." Setan tuh suka orang yang sendirian. Ibarat buaya, serigala, macan tuh kalau nyerang segerombolan kerbau, segerombolan kambing, nyerang yang mana? Nyerang yang sendirian. Maka kalau kita safar sendirian, lalainya tuh mudah. Apa namanya? Lost contact sama Allah tuh lebih mudah karena godaan setan. Sehingga berusahalah semaksimal mungkin kalau safar nanya-nanya, teman-teman, saya mau ke Jakarta nih, ada yang mau bareng nggak? Teman-teman, saya mau ke kota Mobagu nih, mau safar ke sana, ada yang mau bareng nggak? Supaya kita safar nih kemudian tidak sendirian. Atau jika pun terpaksa sendirian, jangan sampai kemudian di bis, di kendaraan kita diam aja. Tegur sapalah sampai kiri kanan, jadikanlah mereka teman safar seketika. Nah ini, dan ini hal yang mudah untuk ibu-ibu ya, karena ibu-ibu nih nggak usah diajarin pun, mereka langsung melakukan gitu ya. Bahkan kadang-kadang perjalanan dari rumahnya sampai tempat tujuan 8 jam itu bisa ngobrol tanpa henti kalau ibu-ibu. Tapi kadang-kadang nih sulit dilakukan oleh kaum Adam, kaum bapak-bapak. Saya, Kayawan, dan teman-teman laki-laki yang lain ini harus ditingkatkan ya. Jika kita safarnya sendirian, tegur teman kita samping kanan, samping kiri, supaya kita merasa punya sahabat di perjalanan. Dan manfaatnya banyak ketika kita hendak ke toilet misalnya. Kalau kita sudah kenal tuh kita nitipin barangnya enak. Mas saya mau ke toilet bentar ya, tolong dijagain kan enak. Syukur-syukur dari rumah kita sudah memilih teman untuk bersafar bareng. Dan jangan
Dan jangan sering-sering safar sendirian, usahakan selalu ada teman untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Gitu ya, karena kata Rasul, asyaitanu man wahdah, setan itu suka orang yang sendirian. Ya. Ada pengalaman bagus nih kayawan. Saya waktu itu pulang dari pondok pesantren, baru lulus begitu ya, masih unyu-unyu lah ya, masih santri begitu, masih bau-bau santri, pakaian pun pakaian santri. Saya kemana-mana waktu itu masih pakai jubah, masih pakai gamis panjang putih-putih. Saya kemana-mana dulu pasti pakai baju putih karena saya tuh paling betah di pondok dulu. Yang lain pada pulang tuh saya senang aja di pondok gitu. Jadi saya pulang agak terakhir. Karena saya pulang agak terakhir, nggak ada teman yang membarengi saya pulang ke rumah. Saya naik bis. Nah, ketika naik bis, ini saya cerita mudorotnya safar sendirian ya. Ketika saya naik bis, saya beli tiket satu kursi. Tentu kursi di samping saya tuh hak orang lain. Siapa saja boleh duduk di situ. Betul ya kawan ya? Betul, Dat, betul. Maka bis penuh, tiba-tiba ada penumpang yang Masya Allah ya, ini ujian, subhanallah apa Masya Allah ini ya kayawan ya. Ujian anugerah apa musibah nih ya. Ada makhluk perempuan menggunakan mungkin usianya sekitar usia anak kuliahan tapi pakaiannya pakaian anak SD kayawan. Allah. Ya, bayangkan usia anak kuliahan tapi pakaiannya anak SD. Dan di bis itu nampaknya yang kosong cuma 2 kursi. Saya duduk di depan, yang kosong tuh sekitar kayaknya sih 2 kursi, saya ingat saya tuh. Kursi di samping saya dan kursi paling belakang. Maka perempuan itu kemudian melihat ada kursi yang kosong samping saya. Tentu ini mudarat besar kan. Saya sendirian sepanjang perjalanan ditemani sosok makhluk yang penuh ujian lah ya. Waktu itu saya masih belum menikah, baru lulus pondok lagi Masya Allah. Dan alhamdulillahnya ini salah satu pelajaran ya. Saya sering menyampaikan ke jamaah tuh begini. Betul kawan-kawan, pakaian itu tidak menjamin ketakwaan orang. Betul kawan-kawan, pakaian itu tidak menjamin keimanan seseorang, betul. Tapi ternyata kenapa Allah memberikan aturan di dalam berpakaian supaya pakaian itu bisa menjaga kita. Saya nggak mungkin melarang perempuan itu duduk di samping saya karena saya nggak punya hak. Saya punya hak hanya untuk satu kursi kan, satu tiket itu satu kursi. Tapi alhamdulillah saya menggunakan pakaian yang membuat dia segan duduk di samping saya. Saya pakai peci putih, pakai gamis putih, dan dia mbaknya itu melihat saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tanpa saya berbicara apapun, dia lantas yang tadinya mau duduk di samping saya, seketika pindah ke kursi paling belakang, dan saya pun selamat dari fitnah kayak. Salah satu manfaat dari apa tuh? Salah satu manfaat dari berpakaian. Sekalipun sekali lagi, pakaian itu tidak menjadi ciri mutlak keimanan seseorang. Tetapi ternyata pakaian itu bisa menjaga imannya seseorang. Bahkan saya bilang ke ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau pengen jagain bapak-bapak gampang. Apa Ustaz? Bapak-bapaknya suaminya suruh pakai peci putih kemana-mana. Jangan dilepas peci putihnya. Oh gitu Ustaz? Iya. Kenapa? Peci putih ini sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi orang punya beban mental ketika dia bermaksiat dalam keadaan berpeci putih. Betul nggak? Contoh misalnya ya. Ada seorang bapak-bapak pakai peci putih nonton dangdutan. Kira-kira segen nggak? Ya mungkin peci putihnya dikantongin dulu begitu kan. Kalau ibu-ibu mukena. Sering saya amati ibu-ibu nih segen dengan mukena. Bahkan kalau diamati ini ibu-ibu nih karena memang fitrahnya banyak berbicara dan dosa yang paling menjadi ujian ibu-ibu tuh gibah. Gibah ngomongin orang. Itu kalau masih pakai mukena, itu dicopot dulu mukenanya, baru gibah itu. Jadi mereka tuh seolah-olah menjadi apa ya, menjadi penghalang. Makanya saya sering katakan ke teman-teman tuh kalau safar, kalau kita punya iman gak kuat-kuat banget, tempelin di pakaian kita pakaian yang membuat kita bisa dilindungi imannya. Pakai peci putih, bukan berarti kita menunjukkan kita orang bertakwa ya, karena takwa itu cirinya di hati. Tetapi tadi pengalaman saya ternyata pakaian itu bisa menjaga kita dari fitnah-fitnah seperti itu. Gitu ya, jadi sekali lagi kalau bersafar jangan sendirian. Dan ini penyakit yang jomblo ya, makanya Masya Allah ini
Yang jomblo segerakanlah. Menikah itu mudah, Masya Allah. Ini mumpung lagi COVID, mumpung lagi pandemi, biaya pernikahan murah. Gak usah besar-besar, ada alasan gitu ya. Kenapa kok pernikahannya nggak besar-besar lagi pandemi, nggak boleh ngajak, nggak boleh undang-undang orang kan begitu. Begitu kan enak kan alasannya ya. Jadi cepatlah. Mumpung bulan November masih ada nih, Masya Allah. Kalau masih belum ada gambaran calonnya, ikutlah kelas sekolah cinta tuh, Kak, PPA. Insya Allah kan banyak. Ini di grup ini juga kan banyak nih, ada ratusan, insya Allah lah. Supaya kalau safar nggak sendirian gitu ya. Nah, kalau safar nggak sendirian. Apalagi safarnya, apalagi travelingnya ke tempat-tempat wisata. Wah, Masya Allah itu ya. Kalau nggak sama pasangan tuh, lihat orang berpasangan tuh, Masya Allah mengerikan itu ya. Masya Allah. Begitu ya kawan. Yang kelima, Masya Allah, lanjut. Masya Allah. Next. Selain tidak dianjurkan sendirian, ternyata kita juga dianjurkan untuk memilih teman safar yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu, agama seseorang itu tergantung kepada temannya ternyata. Dan safar itu perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang menyita waktu, menyita tenaga. Kalau kita nggak punya teman yang baik yang mengingatkan kita untuk sholat, mengingatkan kita untuk berzikir selama perjalanan, tentu ini menjadi perkara yang mudah membuat kita lalai. Sehingga sangat perlu memilih teman safar yang baik ketika kita hendak melakukan perjalanan. Yang mana bisa saling mengingatkan gitu ya. Barangkali belum sholat, apalagi di pesawat gitu ya. Ini pengalaman saya ngantar jamaah umroh tuh. Banyak kemudian teman jamaah-jamaah tuh yang mereka nggak sadar gitu ya, bahwasanya mereka tuh harus melakukan sholat di pesawat karena berjam-jam kita di pesawat. Itu kalau kita nggak punya teman yang dekat, yang duduk di samping. Makanya salah satu cara untuk mengantisipasi jamaah yang lalai dalam sholat, saya tuh bagi-bagi tugas tuh dengan tim itu supaya tempat duduk tuh ada orang-orang yang kemudian multazim, ada orang-orang yang dia terbiasa ibadah di berbagai kondisi untuk mengingatkan sahabat-sahabat yang lain. Maka pas banget nih ya, saya kemarin baca Kayawan, bergetar hati saya, pengen banget Masya Allah, itu tur ke Turki Masya Allah. Bersama, ini teman yang baik banget nih ya. Kalau cuman ke Turki mungkin biasa, setiap orang bisa berangkat Kayawan, betul nggak? Masya Allah, Masya Allah. Saya Ustaz. Kalau kalau cuman ke Turki, besok saya bisa berangkat. Kalau cuman ke Turki, saya bisa beli tiket sendiri, bisa beli pesawat sendiri. Tapi ini ke Turkinya dibersamai guru kita, Masya Allah. Dan ini Masya menjadi Allah, dan ini Masya Allah. menjadi salah satu nilai plus ya. Safar ke Turkinya dibersamai guru kita, Mas Sony, sambil mendalami bagaimana cara menemukan rasa, dan ini Masya Allah amazing banget lah. Masya Dan jangan Allah. jangan sampai tidak diselipkan dalam doa terbaik kita. Ingat ya, Amin. ke Turki itu bukan pakai uang, ke Turki itu bukan pakai biaya, bukan itu dulu. Ke Turki itu pakai izinnya Allah. Minta izin dulu Masya sama Allah. Allah, ya Allah Masya kemudahan. Allah. Yang keenam, Kayawan. Setelah memilih teman yang baik, yang keenam, nah ini juga sering dilupakan ini. Bahkan seolah-olah menjadi tabu gitu ya. Kalau kita sudah menentukan perjalanan bersama siapa, rutenya kemana, sebelum naik mobil, sebelum naik pesawat, kita harus sudah memilih siapa pemimpin safar kita. Fungsinya apa Ustadz? Fungsinya untuk mempermudah nanti di perjalanan. Karena nanti di perjalanan safar tuh ada urusan fikih. Misalnya nanti jamak kosor, jamaknya di mana, jamaknya mau takdim apa mau takhir, didahulukan apa diakhirkan, supaya tidak kemudian menjadi keributan di dalam perjalanan, maka harus ada orang yang ditunjuk sebagai pemimpin safar untuk menentukan kebijakan yang harus diterima oleh anggota safar. Bahkan nanti tidak boleh ada perbedaan fikih di perjalanan safar, karena sudah ditunjuk satu orang, dan satu orang ini memiliki otoritas untuk menentukan pendapat fikih yang mana yang dipakai di dalam perjalanan safar.
tentu nanti gini kan, seperti jarak safar kayawan. Jarak safarnya berapa nih yang membuat kita boleh jamak qasar? Kan para ulama berbeda-beda pendapat kan ya. Ada yang mengatakan 4 barid, ya 4 barid, 1 barid itu 4 farsah, sekitar 77 kilometer, dalam madzhab Syafi'i 80 kilometer lebih. Bahkan ada yang mengatakan sejauh perjalanan dari Madinah ke Mina 30 kilometer, dan berbagai macam pendapat yang lain. Nah, salah satu fungsi pemimpin safar dialah yang menentukan jarak ini yang membuat kita nanti boleh jamak qasar. Dan apa yang dia tentukan itu menjadi kesepakatan seluruh anggota safar, nggak boleh ditentang. Nah, jadi enak safar tuh. Jadi nggak ada, jangan sampai satu mobil, satu tujuan, satu rombongan, tapi ada yang jamak, ada yang tidak, ada yang qasar, ada yang enggak, ada yang sholat duhurnya 4, ada yang sholat duhurnya 2, macam-macam itu. Maka salah satu fungsi utama dari pemimpin safar yaitu untuk menentukan sikap fikih yang dipilih ketika safar. Dan untuk menentukan siapa yang bawa A, siapa yang bawa B, siapa yang bawa, misalnya bawa bekal, misalnya bawa 5 orang safar, ada yang bawa sambelnya, ada yang bawa ayamnya, ada yang bawa macam-macam, itu yang menentukan pemimpin safar. Mau istirahat. Lanjut kawan. Next. Yang ketujuh, salah satu cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya safar kita beribadah yaitu memilih waktu terbaik. Oh, ternyata ada loh waktu favoritnya Rasul di dalam safar. Kalau mau touring, mau travel, ternyata waktu yang paling baik yang Rasul pilih adalah hari Kamis, kayawan dan teman-teman semua. Ya, jadi kalau bisa hari Kamis, tapi kalau ada alasan yang lain boleh hari yang lain, tapi kalau kita bisa milih, maka pilihlah hari Kamis, dan waktunya kalau tidak pagi, malam hari. Karena itu waktu yang paling sering digunakan oleh Rasulullah SAW ketika safar. Pagi sekalian, kalau malam, malam sekalian. Tidak dianjurkan memulai safar di siang hari. Nah, begitu kawan. Next, yang ke-8. Nah, ini yang salah satu yang paling penting nih. Pastikan sebelum kita mengendarai mobil, pastikan sebelum kita berangkat perjalanan, kita sudah membaca doa keluar rumah. Dan saya sebut doa ini juga bisa anti COVID nih. Yaitu doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kenapa saya bilang ini doa keluar rumah sekaligus doa anti COVID? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca doa ini, maka ada 3 hal yang didapatkan. Yang pertama, hudita, dia akan diberikan petunjuk jalan mana yang benar. Yang kedua, kufita, dia akan dicukupkan selama perjalanan, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Yang ketiga, bau kita, Allah akan lindungi sepanjang perjalanannya dari segala mara bahaya. Maka pastikan jangan sampai kita keluar rumah kecuali sebelumnya telah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, yang kalau kita bahas intisari doa ini tuh panjang. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu 'alallah, aku pasrahkan segala urusan kepada Allah. Nanti di perjalanan bagaimana, ada corona apa tidak, nanti jangan-jangan samping kiri kanan saya ada yang positif, saya serahkan kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saya akui ya Allah, hamba-Mu ini hamba yang lemah, hamba yang tidak berdaya, hamba yang butuh pertolongan Engkau. Sehingga selama perjalanan kita bersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi. Itu kayawan. Next. Nah, jadi ada 8 lah ya tadi ya. 8 hal yang harus dilaksanakan selama safar. Qabla safar ya, sebelum safar. Sekarang hal-hal yang kita lakukan ketika safar. Yang pertama, membaca doa safar. Yang kita hafal, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Walaupun ada doa yang lebih panjang lagi, yang intinya ketika kita naik kendaraan, kita mensucikan Allah dan bersyukur bahwasanya kita diberikan segala fasilitas untuk memudahkan safar kita. Mobil Allah datangkan, kalau naik kendaraan
Dulu doa ini tuh digunakan ketika naik unta ya. Unta, kuda yang tenaganya lebih kuat daripada manusia, Allah tundukkan kepada manusia sehingga mau ditunggangi gitu ya. Padahal kalau kuda ngelawan manusia tentu kita kalah. Tapi ternyata Allah tundukkan kendaraan kuda itu untuk ditunggangi manusia. Kalau kita naik mobil, baca doa ini sambil merasa, ya Allah, iya ya, saya nggak punya apa-apa dulu, saya bukan siapa-siapa dulu, sekarang Allah mudahkan segala fasilitasnya, sehingga doa ini menjadi doa pengakuan bahwasanya kendaraan yang dia kendarai adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus dilakukan ketika safar yaitu memperbanyak mengucapkan doa. Masya Allah kawan-kawan semua, jangan sampai diam doang ketika safar, main game, nonton TV, rugi banget. Kenapa? Ketika safar kata Rasulullah ada 3 orang, ada 3 golongan yang dia tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin ditolak apanya? Tidak mungkin ditolak doanya. Salah satunya doa orang yang kemudian sedang safar. Insya Allah. Doa yang paling baik. Doa bisa touring ke Turki bareng Mas Sony. Bisa haji bareng sekeluarga ketika safar. Jangan berhenti tulisan. Masya Allah. Jangan sampai safar cuma tidur. Sayang, tidurnya sejenak aja. Yang lainnya doa. Yang ketiga. Jangan lupa juga kawan-kawan. Karena safar kita safarnya lillah. Ini tadi. Safarnya karena Allah. Kalau lagi jalanin, lagi nanjak, bertakbir Allahu Akbar, lagi nurun subhanallah. Sehingga, Masya Allah, betul ya, jalan ke gunung, jalan yang mengerikan tuh lebih membuat orang lebih ingat kepada Allah. Kita naik pesawat, kalau pesawat itu antang-antang aja, orang pada tidur nyenyak ya kawan ya. Tapi kalau ada turbulensi, kapalnya miring ke kiri, miring ke kanan, semuanya berzikir. Memang betul ya, kadang-kadang butuh guncangan dalam hidup supaya kita betul-betul kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika safar, ingat-ingat nanjak takbir. Kenapa nanjak takbir? Masya Allah, ini mobil ini bisa mundur lagi gak? Bisa. Ini pesawat bisa nggak? Nanjak tenaganya habis kemudian nggak? Bisa. Kemudian habis tenaganya turun. Kemudian bisa terjun bebas, bisa nggak? Bisa. Allah yang maha besar, Allah yang mengatur segalanya. Turun, subhanallah, maha suci Allah. Naik, Allah Akbar, turun, subhanallah. Jadi jalan di sepanjang jalan tulisan kita isinya zikir. Yang keempat, dipercepat karyawan. Oh ternyata karyawan, Rasulullah SAW pun bukan menganjurkan ya, mengizinkan. Bahkan Rasul suka ketika selama perjalanan ada anggota safar, ada teman-teman yang lagi traveling itu kemudian melantunkan syair atau nasyid yang membawa semangat. Karena pernah terjadi nih karyawan di zaman Rasul safar, kemudian ada sahabat yang melantunkan syair yang membuat safar itu terasa bahagia. Maka Rasul bertanya, siapa tadi yang melantunkan syair? Saya, wahai Rasul. Maka Rasul mendoakan, Allahumma rahmatullah alaik. Semoga rahmat Allah atas engkau, wahai sahabatku, yang telah membuat safar ini terasa membahagiakan dengan syairmu. Nah, boleh nih, apalagi ini teman-teman IOA gitu ya. Tadi sudah rilis tuh, di-share oleh Mas Randy, lagu, apa ya, Kembalilah Kawan gitu ya. Adalah sahabat, Masya Allah. Itu pas saya denger tuh, merinding-merinding gimana, karyawan luar biasa ya. Jadi jangan sampai di perjalanan tuh sepi-sepi aja, senandungkan nasyid yang membuat semangat perjalanan kita. Yang kelima, karyawan, lanjut. Yang kelima, jangan sampai perjalanan kita dijalani dengan cara memaksakan diri. Kalau capek ya istirahat. Dan jangan lupa karena kita masih di masa pandemi, selalu mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Rasul bersabda, la darara wa la darara. Jangan sampai kita membuat orang lain bahaya, baik membahayakannya karena sengaja atau membahayakannya tidak sengaja. Allah wajibkan kita berikhtiar, walaupun hasilnya dikembalikan kepada Allah. Betul karyawan, betul sahabat-sahabat semua, kita hanya boleh takut kepada Allah. Tapi Allah sendirilah yang memerintahkan kita hambanya untuk berusaha menghindari sesuatu yang bahaya, seperti COVID-19. Maka tetap berikhtiar, sekalipun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, yang keenam. Nah, ketika safar nih, khusus ya ini fikih safar khas. Ketika safar, boleh seseorang tuh menjamak sholat. Menjamak itu artinya menggabung. Duhur digabung dengan asar, maghrib digabung dengan isya. Tapi nggak boleh ya,
asar digabung sama maghrib, nggak boleh. Isya digabung sama subuh juga nggak boleh. Udah ada pasangannya masing-masing gitu ya. Boleh. Tapi ternyata jamak ini berlainan dengan kosor. Jadi jamak sama kosor tuh bukan pasangan, bukan satu paket Kak Yawan. Jadi jamak itu kemudahan yang Allah berikan karena masyakoh, karena sesuatu yang menyulitkan. Maka kita mengenal jamak itu tidak hanya ketika safar. Ada namanya jamak mator, Kayawan dan teman-teman semua. Apa itu jamak mator? Jamak karena turunnya hujan. Misal, kita sholat maghrib di masjid, hujan besar, petir di mana-mana. Maka habis sholat maghrib, kita boleh berdiri lagi langsung sholat isya. Tapi tanpa dikosor, hanya di jamak. Karena para ulama mengatakan jamak itu muncul keringanan dari Allah karena masyakoh. Karena sesuatu yang menyulitkan. Maka ketika safar itu membuat kita sulit untuk melaksanakan sholat, maka kita boleh menjamak. Walaupun ketika kita bisa berhenti di setiap rest area, kita bisa berhenti di setiap masjid di perjalanan, itu lebih baik dilakukan daripada menjamak sholat jika memang kita merasa mudah melakukan sholat di setiap waktunya. Karena sekali lagi, jamak itu bukan karena safar. Jamak itu karena kesulitan yang dialami oleh seorang hamba. Yang ketujuh, nanti kalau ada pertanyaan boleh sampaikan ya Kayawan. Yang ketujuh, dianjurkan mengkosor sholat. Kalau kosor itu bukan karena masyakoh. Kalau kosor itu bukan karena kesulitan. Kosor itu karena safar. Jadi sekalipun safarnya pakai pesawat, sekalipun safarnya perjalanannya mudah, kosor itu tetap boleh dikerjakan karena memang kosor itu sesuatu yang nempel dengan safar. Dan tidak ada kosor kecuali di dalam safar. Bahkan sahabat bercerita selama dia menemani Rasul safar, Rasul itu tidak pernah sholat kecuali di kosor. Jadi Rasul itu gak pernah sholat 4 rakaat di dalam perjalanan. Zuhur mesti 2 rakaat, asar mesti 2 rakaat, isya pun pasti 2 rakaat. Dan ini menjadi rukhsah keringanan bagi musafir. Dan tentu Allah suka jika keringanannya diambil. Sekalipun saya yakin banyak di antara sahabat-sahabat ini mampu, nggak di mengkosor juga mampu. Zuhur 4 rakaat di perjalanan mampu. Asar 4 rakaat di perjalanan mampu. Tapi Allah suka kalau keringanan kosor itu diambil di perjalanan. Ya seperti gini lah. Saya bilang gini. Kayawan, saya jualan sarung nih. Saya bilang, Kayawan, ini sarung harganya 200.000 nih Kayawan. Tapi saya kasih keringanan deh Kayawan. Karena Kayawan sahabat baik saya yang harganya 200.000, saya kasih harga 150 aja. Kira-kira menurut Kayawan, saya senang nggak kalau keringanan yang saya berikan diambil? Tentu jawabannya senang ya. Jadi ketika kita memberikan bantuan kepada orang, memberikan keringanan, tentu harapannya keringanan yang kita berikan itu diambil oleh orang yang kita tawarkan. Maka Allah suka jika setiap kita safar, kita mengkosor sholat, artinya apa? Meringkas. Yang tadi 4 jadi 2, seperti zuhur dan asar, tapi maghrib tetap 3 ya, jangan sampai 1,5. 1,5 nanti salamnya pas berdiri dong berarti ya. Dan untuk subuh tidak ada kosor. Lanjut Kak Yawan, dipercepat. Yang keenam, ketika safar, selagi memungkinkan, sholat wajib itu tidak boleh di atas kendaraan. Sholat wajib itu selagi masih memungkinkan tidak boleh di atas pesawat, tidak boleh di atas perahu, tidak boleh di atas kereta. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144, sholat itu wajibnya menghadap kiblat. Dan tentu menjadi sulit bagi kita kalau kita di atas kendaraan menghadap kiblat. Tetapi jika ada kondisi yang mengharuskan kita sholat di atas kendaraan, maka itu tidak apa-apa. Walaupun nanti ada sebagian ulama mengatakan nanti diganti ketika sudah sampai, yang kita kenal dengan sholat ihtiramul waqti gitu ya. Tetapi sekali lagi, selama masih memungkinkan sholat tidak di atas kendaraan, sholat wajib, maka kerjakanlah sholat wajib tidak di atas kendaraan, tetapi di atas tanah atau di darat, bukan di atas kendaraan. Karena Nabi SAW sepanjang hidupnya tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Nabi hanya melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya. Nabi pernah sholat sunnah di atas untanya, Nabi pernah sholat sunnah di atas keledainya, tapi Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraannya. Lanjut, ayo. Nah, sekarang apa saja yang harus dikerjakan setelah selesai safar? Yang pertama, kawan-kawan transportasi semua,
segeralah pulang jika urusan sudah selesai. Kalau tujuannya ke Jakarta untuk silaturahim, menjenguk orang tua, selesai 3 hari pulanglah. Jangan mampir ke mana-mana ke tempat yang tidak jelas karena ada keluarga yang menanti, karena ada amanah yang menunggu, karena ada teman-teman yang kemudian merindukan. Jadi segeralah pulang jika selesai urusan. Yang kedua, karyawan next. Membaca doa pulang. Jadi kalau pulang tuh jangan main pulang aja. Doanya Masya Allah dahsyat. Rasul mau ngajari doa kalau pulang dari safar tuh doanya pendek. Taibuna, aibuna, lirabbina hamiduna. Yang inti dari doa ini adalah, ya Allah aku kembali. Ya Allah aku kembali jadi hamba. Ya Allah yang tadinya aku di Jakarta ketika safar sholatnya tidak lagi dijaga sunnah rawatibnya karena memang tidak ada sholat sunnah rawatib ketika safar, saya kembali lagi mau ngerjain. Saya kembali lagi jadi hamba engkau yang maksimal ibadahnya Allah, bersyukur memuji engkau yang telah menyelamatkan hamba sampai ke tempat tujuan hamba pulang. Intinya doanya seperti itu. Intinya doa yang mana kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan keselamatan kepada kita untuk sampai kepada rumah kembali. Lanjut, yang ketiga. Nah, ini kebiasaan yang mungkin sederhana tapi jangan diremehkan. Kalau mau pulang, jangan main pulang aja dan dimakruhkan pulang malam. Nabi melarang pulang dari safar di waktu malam. Bahkan kata sahabat, Rasul itu gak pernah ketuk pintu rumahnya dalam keadaan waktu malam. Jadi sebisa mungkin kita atur kalau mau pulang nyampe rumah tuh kalau nggak pagi sore. Jangan sampai kita nyampe rumah jam 2 malam. Selama memungkinkan ya, selama memungkinkan kita usahakan pulang tuh pagi sore. Karena itu akan menyulitkan orang yang di rumah. Akan menyulitkan keluarga yang menanti kita nggak bisa tidur, menanti kita pulang sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam. Kalaupun terpaksa harus larut malam, kalau memang bisa kemudian diatur waktunya supaya nyampe rumah itu masih sore atau sekalian pagi begitu Pak. Karena Rasul ini nggak pernah, Masya Allah banget ya, Rasul itu sangat luar biasa di dalam bersikap kepada keluarganya. Sampai-sampai Rasul nggak pernah ngetuk pintu rumahnya malam hari, nggak pernah, Masya Allah. Saking tidak ingin mengganggu istrinya, keluarganya yang sedang beristirahat. Yang keempat, karyawan, bagi yang selesai safar, kalau bisa nih, menjadi kebiasaan kita, jangan langsung ke rumah kita dulu, tapi datang ke rumah Allahnya dulu. Jadi kalau habis safar nih, misalnya karyawan dari Jakarta, pulang tuh jangan ke rumah, tapi mampir ke musola dekat rumah, ke masjid dekat rumah, sholat 2 rakaat. Tadi pas berangkat, sholat dulu, pas mau nyampe rumah, sholat dulu. Jadi sebelum kita ketemu makhluk Allah, kita ketemu sama yang menciptakan dulu. Karena kadang-kadang kalau ke rumah dulu karyawan, capeknya safar tuh terbawa di rumah. Akhirnya emosi, moodnya jelek, orang di rumah yang nunggu-nunggu dimarah-marahin gitu ya. Karena memang orang safarnya lelah, capek, apalagi barang-barang banyak, apalagi safarnya cukup panjang, kalau langsung ke rumah, itu biasanya auranya aura negatif. Maka mampir dulu ke rumah Allah, ambil wudhu, sholat. Insya Allah setelah itu nyampe rumah tuh fresh. Nyampe rumah tuh penuh dengan aura-aura positif yang Allah sudah titipkan. Sehingga kita menyambut keluarga yang menunggu kita tuh dengan suasana yang luar biasa nikmat lah. Terakhir, yang kelima, jangan lupa kalau habis berbes pulang bawa telur asin. Gitu ya karyawannya. Kalau ke Kota Mubagu, apa nih khasnya nih? Ada apa nih? Kacang goyang. Oh, saya nggak bisa membayangkan nih, harusnya kayak apa. Insya Allah, Jadi insya Allah, ternyata insya Allah. ini menjadi sunnah ya, ternyata membawa hadiah pulang tuh sunnah ternyata ya. Oh, Supaya Ustadz apa? Dedi. Supaya Pisang goroho. supaya nyampe rumah nih, orang yang menunggu kita tuh kemudian dibahagiakan dengan hadiah. Dan ternyata Rasul suka kalau habis safar ajak makan bareng orang-orang yang sudah lama nungguin kita. Apa yang dimakan bareng? Ya oleh-oleh yang kita bawa. Dan ternyata oleh-oleh yang kita bawa ini mungkin sesuatu yang murah, sesuatu yang remeh, tapi itu cukup ampuh untuk membahagiakan. Ya, itu barangkali sekelumit terkait bagaimana agar safar kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan karyawan, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke karyawan. Semoga bisa diambil faedahnya dan semoga
benar, semoga betul-betul sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah wa tabarakallah. Alhamdulillah. Gimana teman-teman semuanya? Kalau boleh saya bilang ini paket lengkap banget teman-teman apa yang disampaikan guru kita semuanya Ustadz Fajri. Dan bagi Al-Fakir mungkin ada beberapa tadi yang sudah sering kita lakukan, tapi ada beberapa yang bisa jadi ya kita belum tahu, bisa jadi kalaupun sudah kita tahu kita tidak kita kurang perhatian. Padahal hal-hal kecil itu kalau bahasanya yang tadi tuh udah disampaikan tuh Ustadz Fajri di awal bahwa fondasinya yang ada di tadi itu bahwa safar itu memperbesar kemungkinan kita untuk meninggal dunia, dan kita harus memastikan bahwa di posisi itu, di posisi apapun kita itu selalu dalam posisi mengingat Allah, terhitung beribadah, dan bagaimana menjadikan safar kita itu menjadi ibadah. Dan tadi ada dua caranya. Yang pertama benar dulu niatnya, yang kedua caranya. Yang cara itu dibagi juga dalam tiga bagian. Kita sebelum safar, kemudian di dalam safar, kemudian ba'da safar. Masya Allah. Dan ini paket lengkap banget teman-teman semuanya. Kalau boleh saya bilang mah dahsyat, luar biasa, super. Dan ini wajib kita praktekkan. Sehingga kalau saya boleh bilang ya, kalau ini insya Allah kita lakukan, harusnya mudah-mudahan safar kita itu harusnya menenangkan, membahagiakan, dan mudah-mudahan banyak keberkahan di dalamnya. Dan saya melihat semuanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Fajar tadi itu terkait bagaimana menjadikan safar kita itu beribadah. Saya seperti terlintas budaya orang-orang yang akan berangkat haji sampai dengan mulai dari mengantarkan orang-orang yang ibadah haji sampai dengan pulang haji. Itu kayaknya tergambarkan luar biasa. Biasanya kan di kampung-kampung kita itu begitu kan. Nah sebenarnya tradisi itu sebenarnya itu bisa kita lakukan di setiap safar kita gitu ya. Nah apa yang disampaikan Ustadz Fajar itu mulai dari sebelum kita berangkat itu ngobrol dengan Allah, bahkan kita mendirikan sholat dengan sholat di masjid, kemudian sebelum nyampe rumah kita juga sholat di dalam masjid. Ini luar biasa banget, barakallah ya. Dan ini manfaat banget kalau boleh saya bilang, dan beruntung banget yang nyimak malam ini di Zoom ini, hampir 200 partisipan tadi saya lihat, dan juga di YouTube, juga di Facebook ini juga cukup antusias, barakallah. Ini mudah-mudahan bagian dari keberkahan yang Allah hadirkan. Terima kasih banyak guru kita semuanya, Ustadz Fajri, ini manfaat banget. Dan kalau tadi Ustadz Fajri bilang nggak bosan, kita ini malah kita tunggu-tunggu nih Ustadz kajian kayak gini nih. Kita tunggu-tunggu banget gitu lah. Dan ada beberapa tadi guru ini, Anda lihat juga Ustadz Dedi Irawan dari tadi nyimak luar biasa ya. Dan ini kita pengen bareng-bareng untuk terus belajar dekat dengan Allah dalam kondisi apapun, dan termasuk dalam safar kita ini, barakallah gitu ya. Dan teman-teman semuanya, kita akan buka sesi tanya jawab ya, insya Allah bareng guru kita Ustadz Fajri. Tentunya karena saya yakin banyak nih yang mau tanya-tanya terkait hal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fajri, walaupun saya bilang ini sudah sangat-sangat lengkap banget, tapi mungkin ada beberapa timbul tanya dan kasus-kasus yang selama ini mungkin bisa jadi dalam safar kita temui gitu. Sehingga lebih jelasnya kita akan diskusi dengan Ustadz Fajri satu atau dua penanya. Tapi sebelumnya izin mungkin dari Mas Alwi kita sampaikan bahwa di setiap webinar Teras PPA itu kita akan bagi-bagi hadiah, kita akan bagi-bagi door prize gitu ya. Nah, kita mau share nih menang kajian webinar Teras PPA di kajian Teras PPA sebelumnya bersama Kak Suhe dan juga Kak Angga saat itu, yang membahas tentang fenomena anak remaja dan bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara menemaninya, bagaimana cara menanggapinya agar mereka bisa produktif di masa pandemi ya. Itu. Nah, ini sudah ditayangkan nih oleh Mas admin di kolom chat yang ada. Tadi belum sempat dilihat ya. Pemenang pertama atas akun Instagram ya, dua-duanya. Mohon ditayangkan kembali untuk Mas admin tadi. Belum sempat dilihat ya. Sebentar, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Dan sambil siapkan ini ya, pertanyaan, kayaknya banyak yang mau bertanya tadi, banyak tadi yang sudah nyelipin pertanyaan, tapi nggak bisa kita hentikan karena lagi seru-serunya tuh bahasanya tadi dari Ustadz Fajri gitu ya. Ini Mas admin mau di-share kembali menangnya mungkin ya. Tadi ini siap, ini pemenang pertama ya, berhak mendapatkan logam mulia emas 24 karat dari Iwa Gold ini akun Instagram atas nama Muhammad Faki RM ya, M Faki RM ya.
Kemudian pemenang selanjutnya ini Mbak Resti Afika yang sudah kurang lebih kalau saya hitung udah ketiga kalinya mendapatkan hadiah dari webinar Teras PPA. Barakallah. Selamat buat para pemenang dan teman-teman semuanya. Saya yakin tadi yang disampaikan Ustaz Fajri banyak banget insight, kemudian inspirasi, hal yang banyak manfaatnya. Yuk kita buat resume dan kita share di medsos kita masing-masing. Dan juga ini terinformasi private class PPA online ini juga akan hadir di tanggal 28-29 November. Dan tadi juga Ustaz Fajri sampaikan bagaimana kita memilih safar yang di sana itu insya Allah di setiap sesi perjalanan itu banyak membahas tentang kebaikan-kebaikan. Dan beliau tadi sempat sampaikan insya Allah kita akan ada program Januari 2021 bersama Ustaz Sony Abikim. Kita akan ada spiritual journey ke Turki dan beberapa negara-negara muslim. Di sana kita akan menemukan rasa bahasa spiritual journey-nya spesial menemukan rasa bersama Ustaz Sonia Bikin gitu ya. Baik, bismillah teman-teman semuanya, silakan gunakan fitur raise hand yang mungkin sudah ada pertanyaan atau kita pilih. Oh, ini berapa hari spiritual journey? Nanti insya Allah kita share ya di grup Teras PPA untuk info-infonya gitu ya. Nanti bisa di ini di sana gitu. Kalau nggak salah biasanya 9 hari apa berapa hari ya? Insya Allah kita 7 hari lagi. Oh 7 hari ya, benar. 7 hari. Ini udah ada yang raise hand. Barakallah. Ini Mbak atau Bu Ina Luki. Silakan kami unmute dari sini. Langsung to the point, singkat, padat dan jelas kepada Ustadz Fajri. Bismillah. Assalamualaikum. Bisa di-unmute dari sana, Bu atau Mbak Ina? Ibu. Oh, Ibu. Silakan Bu Ina. Langsung ke Ustadz Fajri. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan tentu poin aja. Karena saya terbiasa mudik ya, pulang kampung. Hampir 2 bulan sekali. Itu pertanyaannya adalah sholat 2 rakaat istikharah itu hanya untuk safar atau setiap saat kita keluar rumah. Yang kedua, dengan sholat taubat juga ya. Karena di situ dikatakan sebelum kita keluar harus melakukan sholat ya. Jadi kalau aktivitasnya setiap saat keluar haruskah sholat gitu. Intinya itu aja. Terus yang kedua pertanyaannya, sholat sunat di masjid itu kalau kita safarnya sekeluarga dengan anak-anak, bagaimana caranya membuat anak-anak, kalau orang dewasa pasti akan udah sadar ya, bagus untuk melakukan itu. Tapi ketika anak-anak udah capek, diajak sholat ke masjid atau musola lah paling tidak, pasti mereka akan uring-uringan. Mungkin Ustadz punya pengalaman bisa untuk berbagi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bismillah Ustazi. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang pertama, apakah salat istikharah dilakukan setiap keluar rumah? Salat istikharah itu dilakukan oleh kita untuk supaya kita tidak menyesal di dalam memutuskan sebuah perkara. Jadi tidak hanya untuk safar, Ibu, tapi untuk segala aktivitas atau segala hal yang harus kita putuskan. Entah itu safar, milih sekolah buat anak, milih rumah, milih kendaraan. Pokoknya sebelum memutuskan segala sesuatu, mulailah dengan mengadu kepada Allah dengan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat yang kita kenal dengan salat sunnah istikharah. Intinya seperti itu. Apakah setiap keluar rumah mau istikharah boleh? Boleh. Tetapi tidak demikian kemudian menjadi anjuran. Karena setiap keluar rumahnya sehari berapa kali, Bu? Sehari 10 kali, Ustaz. 10 kali salat istikharah menjadi berat. Tentu agama ini menjadi agama yang berat, padahal kata Rasul, agama Islam itu dinun yusrun wal usrun, agama yang mudah tidak pernah mempersulit. Tetapi kalau ditanyakan apakah boleh setiap keluar rumah salat istikharah, jawabannya boleh-boleh saja. Karena salat istikharah adalah salatnya seorang hamba yang ingin meminta kepada Allah keputusan yang tepat, keputusan yang baik, bukan menurutnya tapi menurutnya. Sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari dengan keputusan yang kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, betul Ibu, apalagi salat safar ya, kadang-kadang salat sunnah rawatib saja kalau belinya ba'diyah, kalau anak-anak cukup sulit memang. Namun ada aktivitas Ibu yang disukai oleh anak-anak, yaitu aktivitas dolanan banyu. Apa itu dolanan banyu? Aktivitas main air begitu. Maka anak-anak ini biarkan
kita jangan terlalu idealis dulu berharap mereka sholat seperti kita sholat. Tidak. Minimal mereka mau dulu singgah di musola. Buatlah mereka nyaman dengan kondisi masjid dan musola. Buatlah mereka senang dengan rumahnya Allah. Mungkin kita berkorban baju basah, berkorban pakaian basah tidak masalah. Tapi timbal baliknya besar, yaitu rasa cinta mereka terhadap rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berangsur-angsur nanti setelah mereka diizinkan main air, wudhu begitu ya. Mungkin wudhunya versi kita kan biasa, mungkin begitu. Tapi kalau wudhunya versi mereka, biarkan, jangan sampai kita atur mereka wudhunya seperti kita yang tidak main-main ya. Mereka dunianya main, silahkan saja. Yang penting mereka mau dulu untuk singgah ke musola atau masjid di sekitar rumah kita dengan cara tadi dibiarkan mainan air. Walaupun belum sholat tidak apa-apa, berangsur-angsur nanti mereka anak-anak itu bahasanya bahasa visual ya, mereka lebih mudah melakukan sesuatu bukan dari suruhan, bukan dari perintah lisan, tapi dari apa yang mereka lihat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Kak Yawan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, wa tabarakallah. Ini sekalian nih, ilmu fikihnya dapat, masuk juga ilmu parentingnya. Ini sering kita bahas juga dalam parenting, dan Ustadz Fajri tentu menyampaikannya dengan sangat-sangat luar biasa sekali, dan ini yang sangat kita butuhkan. Jadi bagaimana belum langsung kepada pokok syariatnya, tapi pertama adalah menghadirkan dulu rasa cinta kepada anak terhadap apa-apa yang dia lihat, terhadap syariat apa yang dia lihat. Masya Allah, barakallah. Ini dalam banget. Baik Bapak Ibu semuanya, kayaknya masih banyak yang ingin bertanya, dan Dola dan Banyu ya, siap Mbak Ana, Masya Allah ya. Masih banyak nih yang mau ngobrol-ngobrol dan bertanya, cuman kita sudah dibatasi dengan waktu. Atau masih ada satu orang lagi mungkin yang mau raise hand atau bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Dan sebenarnya tadi ini ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Fajri, kalau menurut saya itu sudah paket komplit banget gitu. Jadi tinggal kita membiasakannya dan mendawamkannya, begitu ya Ustadz ya. Kita mengistiqomahkannya dalam setiap perjalanan safar kita. Dan mudah-mudahan inilah yang akan membuat kehidupan kita makin berkah, selalu dekat dengan Allah dalam semua posisi dan kondisi, dan mudah-mudahan di ujung kehidupan kita Allah akan memanggil kita dalam kondisi terkoneksi dengan Allah, dan mudah-mudahan dalam kondisi beribadah kepadanya walaupun dalam kondisi safar, dan mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sungguh masih sangat pengen kita untuk dibersamai ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Fajri. Mudah-mudahan Ustadz Fajri juga nggak bosan-bosan nih ngisi teras, dan kita selalu menantikan nih teman-teman semuanya coba share respon dong di kolom chat, kira-kira kalau Ustadz Fajri nanti ngisi lagi teras PP ini sangat ditunggu-tunggu kan ya. Ini bahasanya sangat-sangat kita butuhkan banget nih gitu ya. Dan tentunya mudah-mudahan Ustadz Fajri ini bisa terus menemani kita semuanya gitu ya. Gimana teman-teman semuanya, satu kata untuk webinar teras? Oh, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Fajri gitu ya. Insya Allah, wah setuju banget, Masya Allah, barakallah. Ditunggu ini Ustadz Hidayatul Taufiq, barakallah. Ditunggu dan diridu, Masya Allah. Ini mudah-mudahan Ustadz Fajri, ini teman-teman semuanya pada antusias Ustadz, mudah-mudahan nggak juga bosan nemenin kita di webinar teras PPA, barakallah. Wah ini Ustadz Dedi Rawan, barakallah. Ditunggu lagi Kak Yawan, Masya Allah. Ini dari tadi beliau nyimak nih, Masya Allah. Salam. Aduh. Gurunda. Masya Allah, Masya Allah. Siap, syukran, jazakallah khair Ustazi. Waktu yang membatasi, masih pengen banget kita untuk bersama. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi di webinar teras PPA berikutnya, dan nggak ada yang kita bisa berikan kepada Ustadz Fajri selain doa terbaik. Mudah-mudahan apapun yang Ustadz Fajri sharingkan, bagikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan Allah balas dengan semua kebaikan, termasuk kalau ada dari kita yang mengamalkan ini dengan istiqomah, mudah-mudahan pahala jariahnya juga akan sampai kepada Ustadz Fajri sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, dan lebih khusus Ustadz Fajri sekali lagi syukran jazakallah khair. Salam buat keluarga Ustazi, dan mudah-mudahan bisa silaturahmi belajar langsung dengan Ustadz Fajri, termasuk bisa berkunjung ke Kota Mobagu dan bisa merasakan kacang goyang dan pisang goroho kata Ustadz Dedi tadi. Amin amin barakallah ya. Terima kasih banyak, syukran jazakallah khair Ustazi. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah hadir malam ini, jangan lupa buat resume terbaik, dapat ilmunya, insya Allah dapat hadiahnya. Dan jika ada manfaat dari setiap webinar teras PPA ini, jangan pernah egois dengan kebaikan, jangan pernah egois dengan hidayah, jangan pernah egois dengan ilmu dan pemahaman yang Anda dapatkan. Ajak sebanyak mungkin saudara, sahabat, kerabat, siapapun yang Anda kenal untuk bisa bareng-bareng belajar dengan kita di sini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dapatkan juga mereka dapatkan mengalir kepada kita jariahnya gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa, dan kita ambil untuk bisa menyapa Ustadz Fajri. Terima kasih banyak, dan kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan kita unmute dari sini. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Dan Terima kasih. Terima kasih Kak Yawan. Masya Terima Allah. kasih Kak Yawan. Insyaallah. Terima kasih banyak. Terima sahabat kasih, Ustaz. semuanya. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Fajri. Waalaikumsalam. Masya Allah, berkah. Wah, Mbak Galus, syukran jazakallah khair. Salam buat teman-teman di Banjarmasin. Allahumma sholli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masya Allah, barakallah. Semoga salam rindu, salam damai. Sehat-sehat. Masya Allah, Ustazi, barakallah, Ustaz Dedi. Sehat-sehat. Aman. Ustaz Fajri sehat-sehat. Alhamdulillah, saling mendoakan. Ustaz Dedi, Ustaz Fajri, barakallah, sehat. Insyaallah, barakallah, teman-teman semuanya. Syukran jazakumullah khair. Salam buat keluarga. Sampai jumpa di webinar teras berikutnya ya.